Shalom aleihim bisem Yesua HaMasiah. Assalamualaikum warabbani Isa al-Masih. Yi sujidu deming yi ansin. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan menjelaskan tentang detik-detik terjadinya kiamat. Kiamat tidak ada di Alkitab. Ya, tidak ada kata kiamat. Tapi sinonimnya ada, pemahamannya yang sama dengan kiamat ada, yaitu lenyapnya langit dan bumi. Itulah kiamat. Kiamat itu bahasa Arab ya. Bapak Ibu Saudara, jadi detik-detik terjadinya lenyapnya langit dan bumi. Pertanyaan pertama, siapa yang menentukan terjadinya kiamat? Bapak, Pak. Tolong dibuang ajaran itu ya. Waktu Yesus jadi manusia, ingat waktu Yesus jadi manusia, Yesus berkata, soal hari yang tahu cuman Bapa. Malaikat tidak tahu, anak tidak tahu. Iya dong, kan waktu itu Yesus sedang jadi manusia. Matius 24 ayat 36. Ayat ini dipegang oleh mayoritas gereja 85%. Ya, yang dimotori oleh Katolik dan turunannya, Protestan dan turunannya megang ayat ini. Yang tahu tentang kiamat, lenyapnya langit dan bumi cuman Bapa. Waktu itu Pak, Yesus sedang jadi manusia. Iya benar Pak. Matius 24 ayat 36. Lalu Yesus naik ke surga. Apakah yang menentukan kiamat masih Bapa? Tidak. Saya ulang, Yesus tahun 33 Masehi sudah naik ke surga. Apakah yang menentukan kiamat masih Bapa? Tidak. Siapa yang menentukan kiamat? Ya. Wahyu 20 ayat 11, dari hadapan Dia. Ya. Lalu aku melihat tahta putih, ya, tahta putih. Lalu duduk. Siapa yang duduk di tahta putih? Wahyu 4 ayat 2. Seorang, S-nya huruf besar, kata ganti Allah. Ya, yang ada, sudah ada, maha kuasa. Siapa dia? Aku. Siapa aku? Yesus. Wahyu 1 ayat 8. Yang duduk di tata surga itu ternyata cuman Yesus, Allah tok. Dari hadapan Dia, Wahyu 20 ayat 11. Dari hadapan Yesus Tuhan Allah. Sebagai Allah itu Yesus, sebagai Tuhan anak domba. Bingung Pak, itu sebabnya belajar Alkitab. Ya, di hadapan Tuhan Allah yang duduk di tahta, apa perkataannya di Wahyu 20 ayat 11? Lenyaplah langit dan bumi. Very simple, bagi Yesus Tuhan Allah melenyapkan langit dan bumi itu in the twinkling time. Sekejap maka lenyaplah langit dan bumi. Mari tak kasih tahu. Yang lenyap apa Pak? Yang lenyap ya langit dan bumi. Langit itu ada berapa lapis? 2. Langit tempat matahari, bulan, bintang, terakhir Pluto. Ya, lenyap. Lalu langit tempat burung pada terbang, lenyap. Lalu bumi yang bulat ini lenyap. Itu yang dimaksud lenyapnya langit dan bumi dan tidak lagi diketahui tempatnya. Ya memang lenyap. Ya, dalam waktu ya hanya in the twinkling time, hanya sekedap tiung gitu ya. Ting gitu langsung hilang. Oke. Sekarang detik-detik terjadinya kiamat itu. Tentu saja dikondisikan dulu ya. Biasa orang itu kan gitu kan. Ntar dulu kita kondisikan dulu. Dikondisikan dulu oleh Yesus Allah. Terakhir, peristiwa terakhir sebelum kiamat apa? Perang Gog dan Magog. Wahyu 20 ayat 8. Ini mengulang
perang Harmagedon. Jumlahnya sih ya hampir sarser lah ya. Kalau di dalam perang Harmagedon yang dibunuh itu kurang lebih 12 miliar 450 juta orang. Ya, di perang Gog dan Magog karena hanya dalam waktu singkat penyesatannya, Wahyu 20 ayat 3. Kok Pak Pendeta HTD hafal banget tanpa melihat, aku kan penyembah Yesus toh Pak. Ya. Anda pernah ngalami seperti saya nggak? Kalau penyembah Yesus ini celing Pak. Ini otak ini celing, dibuka pikiran mengerti kitab suci. Ya, saya penyembah Yesus tanpa reserve, tanpa kompromi Pak. Ya, makanya pikirannya celing. Kalau Anda penyembah Bapa, ya pikiranmu tumpul. 2 Korintus 3:14, tumpul pikiranmu. Selubung pikiranmu ini belum dilepas oleh Yesus. Yang bisa melepas cuma Yesus. Jadi dikondisikan dulu pada peristiwa terakhir sebelum kiamat, yaitu perang Gog dan Magog. Di situ sudah dilenyapkan semua, ya toh, sudah dihabiskan semua, sudah nggak ada makhluk hidup, ya makhluk hidup manusia maksudnya. Manusia sudah nggak ada yang hidup di dalam perang terakhir, yaitu perang Gog dan Magog. Sebelum Gog dan Magog kan masa 1000 tahun ya. Ini generasi terakhir, lalu perang Gog dan Magog semua habis. Jadi Yesus tentu tidak mau membunuh bayi-bayi. Jadi sebagaimana zaman Nuh, gitu, tidak ada bayi waktu menjelang mau dimusnahkan pakai air bah. Ini juga nanti waktu kiamat udah tidak ada bayi. Ya dibuat dengan sendirinya, tidak ada orang mengandung. Berarti stok roh di dalam Kejadian 1 ayat 27 sudah habis. Kira-kira stok dalam Kejadian 1 ayat 27 itu 12 tahun sebelumnya itu sudah habis. Jadi tidak ada lagi bayi, anak-anak di dalam perang Gog Magog. Ini dikondisikan oleh Yesus ya. Yesus tidak mau membunuh anak-anak, ya nggak mau ya. Lalu stok roh manusia terakhir, kelahiran bayi terakhir ya 12 tahun. Kan yang disebut anak-anak itu di bawah 12. Ya mungkin 12-13 tahun sampai 15 tahun sebelum terjadinya kiamat sudah nggak ada bayi lahir. Ya itu pertama itu. Tapi binatang, nah ini dia. Binatang diselamatkan dengan cara seperti Nuh. Dulu binatang diselamatkan pakai bahtera, kapal. Nanti diselamatkan pakai pesawat autopilot. Gitu. Sebab di surga atau di bumi yang baru tidak ada penciptaan binatang, ya, oke. Jadi dikondisikan manusia sudah mati semua, ya binatang masih ada, binatang dikondisikan ya, dikondisikan begitu detik-detik pada detik D, ya, hari H, jam J, detik D, ya. Ya di dalam detik D itu lenyaplah langit dan bumi, sudah nggak ada manusia hidup ya. Binatangnya naik, ini hikmat dari saya ya. Dia seperti kalau dulu naik kapal ya, karena masih ada laut. Ini naik ke angkasa ya. Jadi Yesus kan duduk di langit lapis ketiga, sementara bumi itu langitnya lapis kedua. Lapis kedua ini, langit lapis kedua, matahari, bulan, bintang, Pluto lenyap, termasuk bumi bulatnya. Tapi tahta surga di langit tingkat ketiga masih. Ya, lalu itu apa namanya, pesawat, saya menyebutnya pesawat aja lah. Pesawat autopilot yang membawa binatang-binatang ini terbang dulu, gitu. Ya di angkasa lah ya, di angkasa. Oke, jadi detik-detik pada saat terjadinya kiamat itu sudah tidak ada manusia yang hidup. Di Firdaus masih ada nggak Pak? Masih ada. Firdaus itu diisi oleh rohnya manusia 14 generasi pada masa 1000 tahun. Pusing kami Pak ngikutinya. Lah kamu pusing kok, kamu suka maki-maki, aku pengen tanya. Kamu itu kan spesialis pusing loh. Mikirnya nggak nyampe loh. Ininya nggak celing loh. Karena kamu menolak Yesus Allah loh. Dijelasin kayak gini pusing, pasti pusing. Kalau bagi kami ini very very clear, sangat jelas ya toh.
Bahkan semua mualaf aja bengong. Kok Pak Pendeta Hadi bisa jelasin ya, perang Gog dan Magog, manusia sudah kosong, nggak ada yang hidup. Firdaus diisi oleh generasi 14 generasi masa 1000 tahun. Ya. Sementara di surga masih ada. Surga itu dipenuhi oleh orang-orang yang dari hasil kebangkitan pertama. Kalian bengong. Ya. Itu ciri-ciri pendeta Romo yang sekolah teologi itu kayak gitu. Dijelasin gini, nggak nyampe Pak otakmu. Lah otakmu kan nggak nyampe, tetapi kamu tukang maki-maki. Ini ada HTD satu-satunya yang bisa jelasin kayak gini. Cari di seluruh jagat raya Indonesia nggak ada pendeta yang bisa jelasin kayak gini, nggak ada. Sebab ininya tidak celing, belum dibuka. Pikiran mengerti kitab suci. Ya, oke. Lalu langit bumi bulat. Bumi bulat ini plus langitnya 2 lapis hilang. Apa aja yang hilang, Pak? Ya semua lah. Semua bumi hilang. Nah, pertanyaannya, Pak, yang agama-agama mengklaim punya kitab suci katanya. Semua agama kan punya kitab suci. Kitab sucinya ikut hilang nggak? Ikut hilang ya. Kecuali Alkitab kagak ya. Saya sudah ada tayangannya. Kenapa Alkitab harus terpenuhi yang namanya langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tidak akan berlalu. Di Matius 24 ayat 35. Lalu 36 ini ngomongin ini. Kiamat itu ditentukan oleh Bapa. Ternyata yang menentukan adalah Yesus. Karena waktu itu kan Yesus masih manusia. Setelah Yesus kiamat Yesus menentukan hari kiamat. Lalu apa berikutnya? Mencipta bumi baru. Narasinya persis sama Wahyu 21 ayat 1 dengan narasi Kejadian 1 ayat 1. Kurang lebih 6 hari bisa jadi ya. Jadilah bumi baru, tapi bumi barunya datar. Kalau bumi sekarang kan bulat, nanti bumi barunya datar. Lalu itu binatang yang naik pesawat autopilot, muter, mungkin penciptaannya 6 hari itu penciptaan bumi baru. Darat deh ini binatang. Nah, kenapa Pendeta HTD yakin tidak ada penciptaan binatang? Iya, karena di dalam Yesaya 65 ayat 25 ada ular makan debu. Cuman ini doang kode atau tanda atau ciri bahwa tidak ada penciptaan binatang di bumi baru. Buminya datar, ya loh. Nggak ada matahari, Pak, nggak ada. Nggak ada matahari, nggak ada bintang, tentu saja nggak ada. Ya. Lalu binatang ini mendarat. Nah, di situ keluarlah semua binatang. Kembali ke aslinya. Macan makan rumput, makan jerami, serigala makan jerami, ular makan debu. Manusia nggak lagi takut sama ular, dipegang-pegang buat mainan, harimau buat mainan. Ada penciptaan manusia baru, Pak. Ada di bumi baru, ada penciptaan manusia baru. Nanti namanya Adam nggak? Enggak. Ini tidak ada kiamat. Di bumi baru tidak ada kiamat. Pak Dede, kenapa tidak ada pendeta yang menceritakan begini? Kan ininya nggak celing. Jawaban saya sederhana aja. Meskipun gelarmu doktor, sekolah pendeta 9 tahun, gelarmu Romo senior, sekolah 12 tahun, kan ininya nggak celing. Karena kamu menolak Yesus Allah, tidak dibuka pikiran. Lukas 24 ayat 45. Pikiran tidak dibuka mengerti kitab suci. Yang benar orang yang percaya Yesus, pikiran dibuka mengerti kitab suci. Selubung ini dilepas. Celing, bisa jelasin kayak gini. Lalu Yesus menciptakan bumi baru, bentuknya datar. Itu surga yang di atas sana, yang di langit tingkat 3, diturunkan ke bumi baru. Nah, ya diturunkan ke bumi baru. Berarti bumi baru ya ada berapa lapis langit ya? Mungkin sama dengan bumi sekarang. 2 lapis langit. Ya kalau lihat keadaannya, lihat itunya, clue-nya sama. Karena nanti ada orang nanam pohon juga, orang bercocok tanam juga, ada penciptaan manusia ya di bumi baru. Surga yang sekarang di atas sana turun. Isinya siapa? Isinya Yesus dan anak domba ya. Tentu saja Yesus anak domba ini sama saja. Yesus itu Allah, anak domba itu Tuhan, sama ya. Lalu ada malaikat 66,7 miliar, ada kerub jumlahnya 1 juta, lalu ada serafim, dan ada manusia jumlahnya tak terhitung jumlahnya di dalam Wahyu 7 ayat 9, Wahyu 19 ayat
Turun. Nah, ketambahan nanti Pak, turun itu disebut Yerusalem baru ya, Wahyu 21 ayat 9 sampai 27. Lalu ketambahan nanti waktu penghakiman domba kambing, kelompok domba nambahin yang di masa 1000 tahun 14 generasi itu. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, itu detik-detik terjadinya kiamat. Kapan itu Pak terjadi ini? Ini kan pertanyaan kedua yang paling penting. Selain siapa yang menentukan, lalu terjadinya, detik-detik terjadinya kiamat, kapan Pak terjadi? Tahun 6000 Masehi. Kok yakin Pak? Karena Allah itu memakai pola equal. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Jika zaman dahulu Allah menyampaikan firman-Nya melalui para nabi, maka pada zaman akhir. Jadi zaman dahulu itu equalnya zaman akhir. Zaman dahulu itu Adam sampai Yesus 6000 tahun, maka Yesus sampai kiamat 6000 tahun. Yesus itu dimulai tahun Masehi, ya 6000 Masehi kiamat. Pasti Pak. Pasti. Jadi kiamat masih jauh Pak, ya masih jauh. Makanya bertobat kalau mau tobat. Ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, kan Anda mempersiapkan untuk nanti jadi musuhnya Yesus. Kebayang nggak? 85% gereja-gereja yang berdoktrin sekarang ini nanti jadi musuhnya Yesus dalam perang Harmagedon loh. Kebayang nggak kalian? Ya. Makanya jadilah orang Kristen itu. Kalau orang Kristen bisa jelasin kayak gini, ya. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, itulah detik-detik terjadinya kiamat. Terus yang 85% yang ngaku-ngaku Kristen ini gimana Pak? Yang terdiri dari gereja-gereja, dari segitiga, dari tunggal. Ayo go to hell. Kalian nggak bangkit pada kebangkitan pertama. Tidak pernah ada penyembah Bapa nanti bangkit, nggak ada. Kalian bangkit sebagai zombie nanti. Orang mati dibangkitkan, dihakimi. Itu zombie nanti. Tapi orang yang hidup kekal nggak ada kalian. Penyembah Bapa, Tritunggal, segitiga tidak pernah ada. Nanti kalian hidup. Ya. Mengenaskan Pak, 85% mengaku Kristen, gereja-gereja mengaku Kristen, nanti ternyata tidak dibangkitkan sama sekali, tidak masuk surga sama sekali, tidak. Malah jadi musuhnya Yesus. Dalam perang Harmagedon, nanti semua dibunuh pada generasi itu pada tahun 4930, gitu. Setelah terjadinya rapture, maka dimulai perang Harmagedon selama 35 tahun. Ya, diibaratkan di dalam Wahyu 14 ayat 20, darahnya nanti setinggi kekang kuda, kurang lebih 1,5 meter, lebarnya sepanjang luar kota Yerusalem. Luar kota Yerusalem itu yang mungkin 10 km, panjangnya 200 mil darat. Itu kurang lebih Jakarta, Purwokerto, Jawa Tengah. Jumlah orang yang akan nanti mati kena sabit, disembelih gitu, diperas di dalam kilang murka Allah, ya. Itu jumlahnya 12 miliar 500 juta orang. Perang Gog Magog lebih sedikit karena waktunya cuma singkat dan ya hanya dikatakan sebanyak pasir di laut seperti itu ya. Tapi tidak dijelaskan tentang darahnya yang setinggi kekang kuda itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, 85% yang ngaku Kristen ya, memang itu sudah diizinkan ya, diizinkan untuk nanti jadi musuhnya Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara, betapa 85% gereja-gereja ini paling takut nyebut Yesus Allah, paling takut. Tidak pernah ada romo yang berani menyebut Yesus Allah. Yesus Allah satu-satunya nggak berani. Pendeta-pendeta di luar sana dari 85% gereja, yaitu gereja Katolik dan gereja Protestan dan turunannya, romo dan pendeta di luar sana tidak berani menyebut, mengakui, mengimani Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah itu. Yang menentukan kiamat saja masih Bapa. Kok agak enggak waras ya Pak? Lah iya. Yesus waktu itu jadi manusia mengatakan yang tahu kiamat itu Bapa. Matius 24 ayat 36. Lah kan Yesus sudah naik ke surga. Maka Wahyu 20 ayat 11 yang menentukan kiamat siapa? Yesus Tuhan Allah. Kami tidak mengakui Pak Yesus Tuhan Allah. Itu salahmu. Makanya kalian 85% gereja jadi musuhnya Yesus nanti dalam perang Harmagedon. Itu dia masalahnya.
ya. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, mengerikan nggak Pak kiamat? Yo mengerikan bagi Anda, bagi yang penganut 4.300 agama dunia. Sekarang ini di dunia ada 4.300 agama dunia. Bagi Kristen, ya nggak ngeri, enak, wong Kristen bangkit duluan kok. Orang Kristen tuh bangkit duluan berapa 4.930 sebelum 6.000 berarti masih tambah 1035 ya. Ya masih 1065 1070 tahun. 1070 tahun sebelum kiamat orang Kristen sudah bangkit. Yang disebut Kristen siapa Pak? Mulai dari Habel. Emang Habel Kristen Pak? Habel itu bukan disebut Kristen tapi dia percaya Yesus. Habel, Adam, bangkit semua. Bangkitnya tahun 4930. Kalian nggak ngiri nanti lihat Habel bangkit, Adam bangkit, Nuh bangkit pada kebangkitan pertama. 1070 tahun sebelum kiamat. Kita ini orang yang percaya Yesus bangkit. Sementara Anda yang berkoar-koar Yesus baik, Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, sorry Anda ketinggalan, Anda nggak dibangkitkan. Penyembah Bapa nggak dibangkitkan, penyembah Tritunggal nggak dibangkitkan. Hanya orang yang percaya Yesus saja yang. Ya Nabi Musa percaya Yesus, Ibrahim juga. Ya, terus sampai nanti ya, Anda yang pengikut 4.300 agama-agama dunia nanti dibangkitkan sebagai zombie. Tunggu dulu habis kiamat. Kalau kami orang-orang Kristen sudah dibangkitkan masuk surga itu 1070 tahun sebelum terjadinya kiamat. Enak toh? Nggak ada penghakiman, kagak ada. Bagi orang yang percaya Yesus itu tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman. Roma berapa itu? Baca ya. Anda mau jadi orang Kristen? Enak toh? Bangkit duluan ya. Ya. That it sudah very clear begitu detik-detik terjadinya kiamat, lenyapnya langit dan bumi ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Makanya jadilah orang Kristen Pak. Kalau mau selamat jaminan mutu itu jadi orang Kristen. Ya. Jangan jadi yang ngaku-ngaku Kristen, nggak akan selamat kamu. Ya, nggak akan selamat ya. Sekarang ini 2023 sedang galau. Bingungnya umat Katolik dan umat Protestan bingung sekarang ya. Lagu-lagu lama dikeluarin lagi. Yesus Bapa, terima kasih Bapa. Penyesatannya nggak berhenti-berhenti. Gitu. Lagu-lagu lama mentang-mentang HTD ini kan boleh dibilang setiap saat menciptakan lagu baru toh. Ya, lagu-lagu lama para pencipta lagu itu dikeluarin lagi. Penghujatan terjadi lagi, ya. Itu bukan lagu pujian, itu lagu hujatan. Ya. Seperti itu. Terus khotbah-khotbah yang tema-tema lama ya toh. Oh, segitiga dikeluarin lagi ya toh. Konsili dikeluarin lagi. Penyesatannya enggak berhenti-berhenti. Padahal Yesus Allah sudah ngasih tahu ke saya ya toh, bahwa 2023 ini tahun kebingungannya Katolik dan Protestan. Sekarang ini ya. Bingung dia ya. Ya, bingung. Lihat aja nanti ya, karena Allah tidak pernah salah ya. Yesus Allah yang saya sembah tidak pernah salah memberi hikmat. Ya. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Shalom alihim bisem Yeshua HaMashiach. Yesus jidu deminggi ansin. Assalamu alaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.